Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini akan melakukan penyuluhan mengenai pendedaran ikan gabus dalam media ember. Baik, langsung saja. Latar belakang dari pendedaran ikan gabus dalam media ember ini adalah karena kondisi yang mengkhawatirkan dari produksi ikan gabus yang masih mengandalkan tangkapan dari alam. Namun kebutuhan protein juga masih dibutuhkan oleh manusia. Namun jika di desa kita masih dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan protein yang terkandung oleh ikan, lain halnya dengan di daerah perkotaan karena kurangnya lahan. Sehingga Budidamber dapat menjadi solusi bagi ketahanan pangan, kemudian dengan budidaya yang mudah juga menjadi potensial untuk dibudidayakan dan dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi masyarakat. Tujuan dari budidaya ikan gabus dalam media ember ini adalah untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup ikan gabus dalam media ember dan untuk mengetahui pertumbuhan ikan gabus meliputi pertumbuhan bobot dan pertumbuhan panjang. Kerangka berpikir adanya budidaya ikan gabus dalam media ember yang adalah karena masalah yang ada dari lahan yang sempit karena perkembangan pembangunan. Adapun daerah pandemi, pemerintah membatasi kegiatan di luar rumah dan di sisi lain kebutuhan hewan semakin meningkat. Sehingga budidaya ikan dalam ember dapat menjadi solusi bagi kebutuhan gizi pada masyarakat dan dapat menjadi ketahanan pangan pada saat pandemi karena tidak memerlukan lahan yang luas serta budidaya yang relatif mudah. Metodologi pada budidaya ikan gabus dalam media ember ini dapat dilakukan di rumah, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ember, pH paper, scopenet, timbangan digital, penggaris, termometer, tes kit DO, pakan ikan PF 800, dan benih ikan gabus ukuran 35. Adapun prosedur kerja pada budidaya ikan gabus dalam media ember ini yaitu pertama persiapan media dengan membutuhkan 2 buah ember berukuran 60 liter, kemudian diisi air sebanyak 50 liter dengan padat tebar 1 ekor per liter, Supandi et al. 2015. Kenapa 50 liter? Karena ikan gabus kan dapat lompat, jadi airnya agak dikurangin supaya menghindari atau meminimalisir ikan gabus lompat agar tidak mati. Kemudian dilakukan aklimatisasi pada air sehingga air berwarna kehijauan. Setelah air mulai berwarna kehijauan, benih yang berukuran 35, adapun kriteria untuk benih itu sendiri yaitu ukurannya harus seragam, kemudian memiliki kelengkapan organ, tidak cacat, pergerakannya lincah, dan kondisinya tidak sakit. Setelah benih yang didapati sesuai kriteria, maka dilakukan adaptasi pada saat penebaran benih. Adaptasi lingkungan terlebih dahulu dikarenakan untuk menghindari ikan mengalami stres, bertujuan untuk menyesuaikan pH, suhu, dan oksigen terlarut atau DO. Pemberian pakan dengan frekuensi sebanyak 3 kali secara at satiation. Kemudian pada proses pemeliharaan juga dilakukan sampling, di mana sampling dilakukan pada sore hari menggunakan 10% populasi, dan sampling yang dilakukan yaitu sampling untuk bobot dan pertumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.